Pernahkah Anda bertanya, mengapa dua orang memanjat doa yang sama, mengucap zikir yang sama, tetapi hanya satu yang benar-benar mengalami perubahan nyata? Seolah-olah ada pintu tak kasat mata yang terbuka bagi sebagian orang dan tertutup rapat bagi yang lain. Kuncinya bukan pada panjangnya doa, bukan pula pada kerasnya suara, melainkan pada frekuensi tempat kesadaran kita bergetar. Tubuh manusia bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah instrumen, sebuah alat resonansi. Setiap napas adalah senar. Setiap zikir adalah getaran. Dan ketika napas, niat, serta kesadaran bertemu pada satu titik yang tepat, terjadilah sesuatu yang jarang dibicarakan secara terbuka. Penyelarasan langsung dengan frekuensi ilahi. Dalam video ini, kita akan membahas sebuah teknik sederhana namun presisi tinggi. Teknik 3 napas zikir. Bukan ritual panjang, bukan praktik yang melelahkan. Hanya 3 tarikan napas, tetapi dilakukan dengan cara yang benar, pada ruang batin yang tepat. Teknik ini bukan tentang meminta dengan putus asa, melainkan tentang menjadi selaras, sehingga apa yang Anda niatkan menemukan jalannya sendiri menuju realitas. Anggaplah seperti menyetel radio tua. Anda tidak memaksa lagu favorit Anda muncul. Anda hanya memutar knob hingga frekuensinya pas, dan musik itu hadir dengan sendirinya. Begitu pula dengan rezeki, kesehatan, kejernihan batin, bahkan jawaban atas kegelisahan terdalam. Di balik kesederhanaannya, teknik ini menyimpan lapisan makna, mekanisme tubuh, dan prinsip kesadaran yang jarang dijelaskan secara utuh. Dan itulah yang akan kita buka, perlahan, jernih, dan tanpa sensasi kosong. Sejak ribuan tahun lalu, napas dipandang sebagai jembatan antara tubuh dan Yang Maha Hidup. Dalam tradisi pengobatan timur, napas disebut prana, energi vital yang mengatur kesehatan fisik dan kejernihan batin. Sementara dalam praktik zikir, napas berfungsi sebagai wadah kesadaran, menjaga lafaz tetap hidup, bukan sekadar suara. Penelitian modern tentang heart-brain coherence dan pernapasan ritmis menunjukkan bahwa napas lambat dan sadar mampu menyelaraskan sistem saraf, menurunkan stres, dan meningkatkan fokus niat. Ketika zikir disatukan dengan pola napas tertentu, tubuh masuk ke kondisi reseptif, keadaan di mana sugesti, niat, dan keyakinan bekerja paling efektif. Disinilah praktik kuno dan sains modern diam-diam bertemu, bukan sebagai kepercayaan, tetapi sebagai mekanisme nyata yang bisa dialami langsung. Teknik ini tampak sederhana di permukaan, namun bekerja seperti kunci presisi. Ia tidak menuntut tenaga besar, tidak memerlukan waktu lama, dan tidak bergantung pada kondisi khusus. Justru karena kesederhanaannya, teknik ini menuntut kehadiran penuh. Bukan banyak, tapi tepat. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, pahami satu prinsip utama. Yang bekerja bukan napasnya, bukan zikirnya, melainkan kondisi kesadaran saat keduanya bertemu. Persiapan ruang dan tubuh. Anda tidak perlu tempat sunyi total. Yang dibutuhkan hanyalah ruang di mana tubuh bisa diam tanpa gangguan besar selama 1 menit. 1. Duduk atau berdiri dengan tulang punggung tegak namun rileks. 2. Lepaskan ketegangan di rahang, bahu, dan perut. 3. Tutup mata atau arahkan pandangan ke satu titik kosong. Pada tahap ini, jangan langsung berzikir. Biarkan tubuh turun frekuensinya terlebih dahulu. Rasakan berat tubuh. Rasakan keberadaan Anda di sini, bukan di pikiran, bukan di masa lalu, bukan di kekhawatiran. Napas pertama, menyetel tubuh. Tarik napas perlahan melalui hidung. Jangan dalam, jangan dangkal. Biarkan napas mengisi dada dan perut secara alami. Saat menarik napas, jangan melafazkan apapun. Fokuskan perhatian pada satu hal. Kesadaran bahwa Anda sedang bernapas. Kemudian, hembuskan perlahan lewat mulut atau hidung. Napas pertama ini berfungsi seperti membersihkan kaca.
Ia tidak membawa niat. Ia hanya menenangkan sistem saraf dan memberi sinyal pada tubuh bahwa Anda hadir sepenuhnya. Jika pikiran melompat, biarkan. Jangan dilawan. Napas ini bukan untuk mengontrol, tapi untuk menyadari. Napas kedua, menghidupkan zikir. Tarik napas kembali. Sedikit lebih dalam dari napas pertama. Di dalam tarikan napas ini, mulailah zikir secara batin, bukan dengan suara keras. Pilih satu lafaz yang paling terasa dekat, misalnya Allah, Hu, atau lafaz zikir yang biasa Anda gunakan. Zikir tidak perlu panjang, bahkan satu suku kata sudah cukup selama diucapkan dengan sadar. Saat menahan napas sejenak, 1-2 detik, rasakan getaran lafaz itu di dalam dada, bukan di kepala. Bayangkan ia menyebar seperti gelombang hangat. Lalu hembuskan napas perlahan sambil melepaskan lafaz tersebut, seakan Anda menyerahkannya sepenuhnya. Pada napas kedua ini, banyak orang mulai merasakan perubahan. Dada terasa lapang, pikiran melambat, atau emosi turun satu tingkat. Itu tanda tubuh mulai selaras. Napas ketiga, menanam niat. Inilah inti dari teknik ini. Tarik napas ketiga, perlahan dan penuh. Di dalam tarikan ini, satukan zikir dan niat, tetapi tanpa kata-kata panjang. Niat bukan kalimat, niat adalah keadaan. Jika niat Anda kesehatan, rasakan tubuh yang utuh. Jika niat Anda ketenangan, rasakan diam yang stabil. Jika niat Anda solusi, rasakan keyakinan bahwa jawabannya sudah ada. Saat napas berada di puncaknya, jangan memaksa visualisasi. Cukup rasakan sudah, bukan ingin. Kemudian hembuskan napas dengan sangat pelan, lebih pelan dari sebelumnya. Pada hembusan ini, lepaskan niat tersebut sepenuhnya. Jangan dipegang, jangan dipantau. Disinilah banyak orang keliru. Mereka ingin mengawasi hasil. Padahal teknik ini bekerja justru saat niat dilepas, bukan ditekan. Setelah 3 napas, diamlah selama 5-10 detik. Jangan langsung bergerak, jangan langsung berpikir. Perhatikan tubuh. Apakah dada terasa lebih ringan? Apakah pikiran lebih jernih? Apakah ada rasa tenang tanpa sebab? Apapun yang muncul, biarkan. Tidak perlu dianalisis. Teknik ini bisa dilakukan saat bangun tidur, sebelum mengambil keputusan penting, saat emosi naik, atau kapanpun tubuh terasa tidak selaras. Cukup sekali dalam satu momen. Mengulang terlalu sering justru mengubahnya menjadi dorongan ego. Hambatan umum dan cara mengatasinya satu: saya tidak merasakan apa-apa. Itu normal. Sensasi bukan tujuan. Yang penting adalah konsistensi kesadaran. 2. Pikiran terus mengganggu. Jangan menunggu pikiran diam. Lakukan teknik ini di tengah pikiran, bukan setelah pikiran hilang. 3. Terlalu berharap hasil cepat. Harapan yang tegang menurunkan resonansi. Lakukan seperti menyetel frekuensi, lalu tinggalkan radionya. Teknik 3, napas zikir ini bukan alat pemaksa realitas. Ia adalah cara menempatkan diri Anda pada posisi yang tepat, sehingga realitas bergerak lebih alami ke arah Anda. Dan di bagian berikutnya, kita akan membahas apa yang sebenarnya berubah di dalam tubuh dan kesadaran ketika teknik ini dilakukan dengan benar. Hasil yang sering dirasakan, tetapi jarang dipahami. Ketika seseorang mempraktikkan teknik 3 napas zikir dengan benar, perubahan pertama bukan terjadi di luar, melainkan di dalam. Dan perubahan ini seringkali luput disadari karena tidak selalu dramatis. Ia halus, ia senyap, namun justru disitulah kekuatannya. Bayangkan sebuah danau. Selama ini, permukaannya terus beriak oleh angin pikiran, emosi, dan keinginan. Ketika danau bergelombang, ia tidak bisa memantulkan langit dengan jelas. Teknik ini bekerja bukan dengan menenangkan angin, tetapi dengan memperdalam danau. Riak masih ada,
namun tidak lagi menguasai keseluruhan. 1. Pergeseran dari kepala ke tubuh. Sebagian besar manusia hidup di kepala, berpikir, menilai, mengulang, merencanakan, menyesali. Teknik 3, napas jikir, memindahkan pusat kesadaran dari kepala ke tubuh, khususnya ke area dada dan napas. Ini penting, karena tubuh tidak berbohong. Tubuh selalu berada di saat ini. Saat kesadaran turun ke tubuh, pikiran kehilangan dominasinya. Emosi tidak lagi meledak tetapi mengalir. Niat tidak terasa sebagai keinginan, melainkan keadaan. Inilah sebabnya mengapa niat pada napas ketiga terasa berbeda. Ia tidak tegang, ia tenang. Dan ketenangan inilah yang sering disalahartikan sebagai tidak ada apa-apa. Padahal justru itulah kondisi paling reseptif. 2. Sinkronisasi sistem saraf. Secara biologis, napas lambat dan sadar mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, mode pemulihan tubuh. Dalam kondisi ini, detak jantung melambat, hormon stres menurun, otak berpindah dari gelombang cepat ke gelombang yang lebih dalam. Namun yang jarang dibahas adalah dampaknya pada kejelasan niat. Saat tubuh tidak berada dalam mode bertahan, niat tidak lagi lahir dari ketakutan atau kekurangan, tetapi dari keseimbangan. Ibarat memanah. Anak panah yang dilepaskan dari tangan gemetar jarang mengenai sasaran. Bukan karena sasarannya jauh, tetapi karena tubuh tidak stabil. Teknik ini menstabilkan tangan batin Anda. 3. Jikir. Berubah dari bunyi menjadi getaran. Pada kebanyakan orang, jikir berhenti di lidah atau pikiran. Ia menjadi pengulangan, bukan penghayatan. Ketika jikir dipadukan dengan napas dan kesadaran, lafaz tidak lagi sekadar bunyi. Ia menjadi sensasi halus di dada, terasa seperti denyut, hangat, atau ruang yang melebar. Di titik ini, jikir tidak Anda ucapkan, ia terjadi. Dan ketika jikir terjadi, bukan Anda yang mendekat pada Tuhan, tetapi kesadaran Anda yang berhenti menjauh. Tidak ada jarak yang perlu ditembus, hanya kebisingan yang perlu mereda. 4. Niat tidak lagi berteriak. Salah satu kesalahan besar dalam praktik manifestasi adalah niat yang berisik. Terlalu banyak kata, terlalu banyak harapan, terlalu banyak tekanan. Teknik 3 napas jikir justru membuat niat hampir tak berbentuk. Ia tidak diucapkan panjang, ia tidak dipaksa. Mengapa ini penting? Karena realitas merespons konsistensi keadaan, bukan kerasnya permintaan. Jika niat Anda tentang kelimpahan, tetapi tubuh Anda berada dalam frekuensi kekurangan, maka yang aktif adalah kekurangan itu sendiri. Pada napas ketiga, ketika niat dirasakan sebagai sudah selaras, bukan ingin segera, tubuh berhenti mengirim sinyal kontradiktif. 5. Munculnya efek tertunda yang nyata. Banyak praktisi melaporkan hal yang sama. Solusi muncul beberapa jam kemudian. Perasaan lebih ringan tanpa sebab jelas. Keputusan terasa lebih mudah, atau kejadian sinkronistik kecil mulai terjadi. Ini bukan karena teknik ini memanggil keajaiban, tetapi karena Anda berhenti menghalangi alurnya. Seperti pintu otomatis yang terbuka bukan karena didorong, tetapi karena Anda berdiri di posisi yang tepat. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke lapisan yang jarang dibahas. Mengapa terkadang teknik ini terasa sangat kuat, dan di lain waktu terasa biasa saja, serta bagaimana memahami paradoks itu tanpa jatuh pada keraguan atau ekspektasi berlebihan. Pada titik ini, banyak orang mulai bertanya secara diam-diam, jika teknik ini sesederhana itu, mengapa hasilnya kadang terasa sangat kuat, namun di lain waktu seperti tidak terjadi apa-apa? Pertanyaan ini penting, karena jawabannya justru membuka lapisan terdalam dari praktik ini. 1. Paradoks utama. Semakin dikejar, semakin menjauh. Teknik 3. Napas jikir bekerja optimal saat tidak digunakan untuk mengejar hasil. Ini terdengar kontradiktif, namun justru disinilah hukum kesadaran bekerja.
Ketika seseorang melakukan teknik ini dengan beban harapan, napas menjadi tidak alami, zikir menjadi tegang, niat berubah menjadi tuntutan. Tubuh kembali masuk ke mode mengendalikan, bukan menyelaraskan. Sebaliknya, ketika teknik ini dilakukan seperti menyetel nada, lalu ditinggalkan, kesadaran turun ke frekuensi netral. Dan frekuensi netral inilah yang paling mudah beresonansi dengan perubahan. Ibarat tidur, Anda tidak bisa memaksa diri tertidur. Tidur terjadi saat usaha berhenti. 2. Mengapa waktu terasa berbeda setelah praktik? Beberapa orang melaporkan waktu terasa melambat, sementara yang lain merasa lebih cepat. Ini bukan ilusi semata. Saat napas, zikir, dan kesadaran menyatu, perhatian keluar dari alur pikiran linear. Kesadaran masuk ke mode hadir. Di mode ini, otak tidak lagi menghitung waktu secara kaku. Dan ketika persepsi waktu melonggar, respon terhadap realitas menjadi lebih fleksibel. Inilah sebabnya keputusan terasa lebih tepat, kata-kata lebih jernih, dan reaksi emosional tidak meledak seperti biasanya. 3. Teknik ini bukan jalan pintas emosional. Penting dipahami, teknik 3 napas zikir bukan alat untuk menghindari masalah batin. Jika ada emosi berat, takut, marah, sedih, teknik ini tidak selalu menghapusnya. Terkadang ia justru membuat emosi itu terasa lebih jelas. Dan itu bukan kegagalan. Seperti cahaya yang menyingkap debu di ruangan, praktik ini meningkatkan sensitivitas kesadaran. Yang muncul bukan masalah baru, tetapi apa yang selama ini terpendam. Jika ini terjadi, jangan dihentikan. Jangan dianalisis berlebihan. Cukup rasakan, lalu kembali ke aktivitas. Kesadaran yang melihat tanpa melawan sudah merupakan bentuk penyelarasan. 4. Frekuensi Tuhan bukan sesuatu yang jauh. Istilah frekuensi Tuhan sering disalahpahami seolah-olah ia berada di dimensi tinggi yang sulit dijangkau. Padahal yang dimaksud di sini adalah keadaan tanpa konflik batin. Saat tubuh tidak menolak apapun, saat napas mengalir tanpa agenda, saat zikir tidak dipakai untuk meminta, tetapi untuk hadir. Dalam keadaan itu, batas antara aku dan yang mengatur menipis. Bukan karena Anda menjadi sesuatu yang lain, tetapi karena kebisingan identitas mereda. 5. Mengapa 3 napas bukan lebih? 3 napas cukup untuk menenangkan tubuh, mengaktifkan kesadaran, menanam niat tanpa kelelahan. Lebih dari itu, bagi kebanyakan orang, pikiran mulai ikut campur. Kurang dari itu, tubuh belum sepenuhnya masuk. Angka 3 bukan simbol mistis kosong, tetapi titik efisiensi, cukup untuk membuka, tidak cukup lama untuk mengganggu. 6. Ketika tidak terjadi apa-apa, justru itu pertanda. Ini mungkin bagian paling sulit diterima. Kadang setelah praktik, tidak ada rasa apapun, tidak ada sensasi, tidak ada perubahan emosi. Dan justru disitulah kesadaran berada dalam keadaan paling netral, tanpa dorongan, tanpa resistensi. Keadaan netral adalah tanah subur. Benih tidak tumbuh saat tanah terus digali untuk dicek. Teknik 3 napas zikir bukanlah tentang menguasai sesuatu di luar diri, melainkan tentang kembali ke posisi yang benar di dalam. Kita telah melihat bahwa napas menyelaraskan tubuh, zikir menenangkan kesadaran, dan niat bekerja paling kuat justru ketika ia dilepaskan. Bukan karena kita pasrah tanpa arah, tetapi karena kita berhenti memaksakan kehendak pada alur yang lebih luas. Ketika tubuh tidak tegang, pikiran tidak berisik, dan hati tidak menuntut, sesuatu yang halus namun nyata mulai bergerak.
bukan selalu berupa peristiwa besar, tetapi kejelasan, ketepatan, dan kemudahan yang muncul perlahan dalam keseharian. Jika Anda memilih untuk mencoba teknik ini, lakukanlah dengan sikap mengamati, bukan menagih. Biarkan 3 napas itu menjadi ruang jeda, tempat Anda kembali selaras sebelum melangkah lagi. Dan mungkin, di keheningan singkat itu, Anda akan menyadari bahwa yang selama ini dicari tidak pernah benar-benar jauh.